kami akan membahas sebuah permasalahan yang sedang terjadi pada saat ini, yaitu siswa yang dihukum karena penundaan SPP. Kira-kira kenapa yang bisa jadi seperti itu? Lalu siapa saja sih yang terlibat dalam kasus tersebut? Gimana sih solusinya? Mari kita simak bersama-sama. Sorry, saya di sini akan membahas mengenai latar belakang dari suatu masalah yang kami ambil mengenai peristiwa siswa SD yang dipaksa duduk di lantai saat belajar karena orang tuanya menunggak SPP. Nah, dari berita yang kami dapat, seorang siswa di SD di Medan mengalami perilaku yang tidak layak dengan dipaksa duduk di lantai ketika mengikuti pelajaran di kelas. Hal ini disebabkan oleh tunggakan SPP yang belum dilunasi oleh orang tuanya. Meskipun pihak orang tua sudah meminta dispensasi agar anak tetap bisa mengikuti ujian dan mendapatkan raport. Saat pengambilan raport, orang tuanya tertunda karena masalah kesehatan orang tuanya. Pihak sekolah memberlakukan aturan yang melarang siswa yang belum lunas SPP dan belum mengambil raport untuk mengikuti pelajaran. Akibat dari itu, anak tersebut didudukkan di lantai sebagai bentuk hukuman selama beberapa hari. Nah, peristiwa ini menimbulkan kehebohan dan menjadi viral di medsos. Orang tua siswa, nama siswanya itu Kamelia. Mereka merasa sangat terpukul dan tidak menyangka bahwa diperlakukan sebagai itu. Kejadian ini menyorot dilema dan tekanan bagi keluarga kurang mampu dalam memenuhi kewajiban pembayaran SPP, serta sebagaimana penerapan aturan sekolah bisa berujung pada perilaku yang merugikan hak dan martabat siswa sebagai peserta didik. Nah, kasus ini juga menunjukkan pentingnya kebijakan sekolah yang lebih manusiawi dan empati dalam menghadapi masalah tunggakan pembayaran oleh siswa. Peta pemangku kepentingan dalam kasus siswa sekolah dasar yang terpaksa duduk di lantai karena orang tuanya menunggak SPP. Terdapat sejumlah pemangku kepentingan yang terlibat dengan kepentingan dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Nah, yang pertama itu ada siswa. Siswa merupakan pihak yang paling berdampak langsung dalam permasalahan ini. Siswa tersebut mungkin kehilangan kenyamanan dan hak untuk memperoleh pembelajaran yang layak. Nah, selain itu, kondisi tersebut dapat menimbulkan tekanan psikologis karena merasa diperlakukan berbeda akibat faktor ekonomi keluarganya. Dan yang kedua ada orang tua wali atau wali murid, yang dimana orang tua memiliki kewajiban moral dan legal untuk membiayai pendidikan anak. Namun, keterbatasan kondisi ekonomi sering menjadi hambatan dalam memenuhi kewajiban pembayaran SPP. Selanjutnya ada pihak sekolah yang seperti guru, kepala sekolah, dan manajemen sekolah. Sekolah memiliki tanggung jawab menjaga mutu pendidikan dan keberlangsungan operasional. Namun, kebijakan internal yang memberikan sanksi non-akademik seperti mengharuskan siswa tersebut duduk di lantai justru dapat memperburuk citra lembaga pendidikan. Selanjutnya ada pemerintah daerah dan dinas pendidikan. Pemerintah daerah melalui dinas pendidikan memiliki kewajiban untuk menjamin tidak adanya diskriminasi dalam pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan dasar. Mereka juga bertugas menyalurkan bantuan seperti dana BOS, program beasiswa untuk mendukung siswa dari keluarga yang tidak mampu. Nah, yang terakhir ada komite sekolah dan masyarakat. Komite sekolah dan masyarakat berperan sebagai jembatan komunikasi antara orang tua dan pihak sekolah. Mereka dapat mendorong terciptanya solusi melalui mekanisme solidaritas penggalangan dana maupun dukungan sosial lainnya. Jadi selanjutnya itu pembahasan terkait analisis konflik. Yang pertama yaitu ada pengenaan sanksi administratif versus perlakuan manusiawi terhadap siswa. Di konflik pertama ini muncul karena sekolah memberikan sanksi kepada siswa yang orang tuanya belum membayar SPP tepat pada waktunya ini, dengan cara menyuruh siswa tersebut untuk duduk di lantai saat belajar. Di sisi sekolah sendiri, tindakan ini dianggap sebagai bentuk penegakan aturan nih, agar siswa menerima masalah finansial orang tuanya. Kita masuk kepada bagian yang ketiga, yaitu kewenangan sekolah swasta versus pengawasan negara. Sekolah swasta memang memiliki kewenangan dalam mengatur administrasi, termasuk menetapkan aturan internal dan sanksinya. Akan tetapi, negara juga memiliki tanggung jawab nih untuk mengawasi agar kebijakan sekolah tidak melanggar hak-hak siswa. Ketika kasus ini viral, masyarakat menilai tindakan sekolah tidak sesuai dengan nilai pendidikan. Pemerintah kemudian ikut menegaskan bahwa praktik seperti ini bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dan semangat pendidikan nasional. Konflik yang muncul
adalah soal batasan kewenangan. Sampai sejauh mana sekolah swasta boleh membuat aturan sendiri, dan kapan nih pemerintah harus turun tangan untuk mencegah adanya kebijakan yang diskriminatif terhadap siswa. Dan yang keempat, yaitu yang terakhir, yaitu isu persepsi dan keadilan sosial. Dari sisi masyarakat, tindakan sekolah dianggap merendahkan martabat siswa dan tidak mencerminkan keadilan sosial. Apalagi, siswa yang sering terkena dampak dari aturan semacam ini biasanya berasal dari keluarga yang kurang mampu nih. Akibatnya, sekolah dipandang justru memperbesar kesenjangan sosial, di mana anak-anak dari keluarga kaya biasanya bisa belajar dengan tenang, sedangkan anak dari keluarga miskin mendapat perlakuan diskriminatif. Sekolah mungkin merasa bahwa mereka hanya menegakkan peraturan internal, tapi masyarakat menilainya sebagai tindakan yang tidak adil dan melanggar prinsip kemanusiaan. Hal inilah yang menjadi konflik persepsi yang memperlihatkan adanya perbedaan sudut pandang antara sekolah dan juga masyarakat. Dari kasus yang sudah disampaikan oleh teman saya dari latar belakang tadi dan juga analisis kasus yang telah saya tampilkan, selanjutnya yaitu kembali ke hak dan kewajiban. Yang pertama, dari sisi siswa sendiri, anak itu punya hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak tanpa diskriminasi dan diperlakukan dengan bermartabat. Tapi mereka nggak punya kewajiban langsung soal biaya, karena itu sepenuhnya urusan orang tua. Jadi anak tidak seharusnya jadi korban dari masalah administrasi orang tua. Yang kedua, dari sisi orang tuanya. Nah, mereka memang punya kewajiban yang membayar SPP karena itu kesepakatan dengan sekolah. Tapi orang tua juga punya hak untuk anaknya tetap diperlakukan adil di sekolah meskipun ada masalah di dalam keluarga. Yang ketiga, dari sisi sekolahnya. Sekolah berhak nih menagih biaya dan mengatur administrasi karena itu merupakan bagian dari keberlangsungan operasional sekolah. Tetapi kewajibannya juga besar, yaitu memberikan pendidikan tanpa diskriminasi, menjaga martabat siswa, dan tetap mengikuti nilai-nilai pendidikan. Jadi, meskipun sekolah punya hak menegakkan aturan, cara yang dipilih nggak boleh sampai melukai hak anak tersebut. Nah, yang keempat yaitu ada dari pemerintah. Pemerintah punya hak nih untuk mengatur dan mengawasi lembaga pendidikan, tetapi kewajibannya juga jelas, yaitu menjamin semua anak, baik di sekolah negeri maupun swasta, tetap mendapatkan pendidikan yang layak. Kalau ada sekolah yang kebijakannya melanggar prinsip keadilan, pemerintah wajib turun tangan langsung untuk menyelesaikannya. Jadi, kalau kita tarik kesimpulannya nih, tolong di-highlight ya teman-teman. Semua pihak sebenarnya punya hak serta kewajiban masing-masing, tapi masalah muncul ketika kewajiban itu dijalankan dengan cara yang mengorbankan hak anaknya itu. Dan disinilah pentingnya mencari solusi supaya kewajiban tetap dijalankan, tapi hak anak juga tetap terlindungi. Sekian. Baik teman-teman, yang akan saya lanjutkan. Jadi permasalahan yang telah kita angkat tadi yaitu perbedaan perlakuan karena penunggakan SPP menunjukkan perlu adanya solusi yang bijak baik itu dari segi hukum, sosial, dan ekonomi. Nah, akan kita bahas satu persatu. Jika kita lihat dari segi hukum, seharusnya sekolah ini bisa mematuhi peraturan perundang-undangan yang telah dibuat di Indonesia, yaitu Peraturan Perundang-undangan Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa setiap anak itu berhak untuk memperoleh pendidikan tanpa adanya diskriminasi. Artinya tidak adanya alasan ekonomi yang membuat pembedaan perlakuan terhadap siswa atau siswi di sekolah. Nah, pemerintah dan dinas pendidikan seharusnya bisa lebih tegas menindaklanjuti permasalahan tersebut akan terulang kembali. Itulah tadi dari segi hukum. Jika kita lihat dari sisi sosial, seharusnya sekolah bisa lebih menemukan sikap empati dan memahami kondisi siswa tersebut, mengatur bagaimana kondisi yang baik, pola komunikasi yang baik dengan orang tua agar masalah tersebut tidak berujung pada perlakuan yang bisa merendahkan si anak tadi. Jadi, komite sekolah ini bisa menjadi jembatan untuk mencari solusi dari permasalahan penunggakan SPP tadi agar si siswa ini tidak tertinggal pembelajarannya hanya karena biaya. Itulah tadi dari sisi sosial. Jika kita lihat dari sisi ekonomi, seharusnya pemerintah juga bisa memperkuat bantuan pendidikan seperti bantuan dana BOS bagi siswa yang kurang mampu. Seharusnya hal ini bisa menjadi evaluasi bagaimana penyaluran dana tersebut benar atau tidaknya sampai kepada pihak-pihak yang benar membutuhkan.
kita telah mendengar latar belakang, pemangku kepentingan, hak dan kewajiban, serta solusi. Seharusnya sekolah itu bukan hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga bisa menjadi tempat untuk melindungi martabat dan setiap hak anak tanpa adanya pembedaan latar belakang ekonomi. Semoga dengan adanya pembahasan case study method ini, ketika teman-teman menemui permasalahan yang sama, teman-teman bisa menerapkan solusi yang telah diberikan atau solusi yang lebih bijak lainnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.